Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini karena pertama kali ya, jadi masih first. Ini mohon maaf kalau misalkan ada ya sebelum acaranya dimulai, sebelum pemateri nanti menyampaikan materinya, izinkan saya membacakan profil singkat tentang Ustaz Hasan Al-Faruqi. Profil singkatnya biasa dipanggil Abah Hasan. Abah Hasan Al-Faruqi adalah seorang penggiat home education dan inspirator parenting keluarga muslim. Beliau berdomisili di Ciampus Banjaran, Kabupaten Bandung, dan alhamdulillah sudah diamanahi 4 orang anak. Untuk aktivitas beliau diantaranya yaitu menjadi mentor atau trainer kelas-kelas parenting dan pasutri, koordinator umum nasional komunitas hebat, atau home education based akhlak and talent, pembina Quran, rumah Quran Sa'i Sahabat Iman Banjaran, dan inspirator akur atau akademi keluarga bersyukur, dan yang terakhir santri talent mapping. Mungkin masih banyak aktivitas yang lainnya, ini diantaranya saja. Lalu ada juga karya-karya dari Abah Hasan, diantaranya buku pasutri atau keluarga tenang sampai tujuan, dan yang terakhir ada e-book kelima mindset orang tua sukses. Yang sebelum dilanjutkan saya duduk terlebih dahulu. Sehat-sehat. Alhamdulillahilladzi domina sa'adata fi dunya wa akhirah liman amana wa amila amalan sholihan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ayah bunda yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kesempatan atau nikmat waktu dan juga nikmat umur. Karenanya dengan kesempatan yang begitu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, seperti yang dikatakan oleh Ustaz Hilman tadi, karena tidak sedikit di akhirat nanti banyak orang-orang yang ingin kembali ke dunia hanya untuk beribadah atau memanfaatkan waktu. Nah, pada kali ini insya Allah Abah Hasan akan menyampaikan materi tentang siapkah anak Anda tanpa Anda. Nah, sebelum dimulai, kita siapkan kembali niat kita, hati kita, juga pendengaran kita untuk menyimak apa yang akan disampaikan. Pada Abah Hasan dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Allah Al-Latif, Maha lembut. Dengan kelembutannya Allah memberikan kita ragam nikmat yang nampak ataupun yang tersembunyi, yang dirasa ataupun yang tidak sering kita duga. Dengan kelembutannya Allah menundukkan semua jutaan entitas makhluk hidup di alam dunia untuk berkhidmat kepada manusia. Dan dengan kelembutan Allah pula Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa berkumpul di pagi kali ini di acara kantin kampung kajian rutin, ya, kantin hidayah gitu ya, kajian rutin hidayah. Jadi
Saya posisinya sekarang sebagai kurir hidayah, gitu ya, sebagai kurir hidayah. Ayah bunda sekalian, yang saya hormati Ustadz Sabit sebagai kepala sekolah di SDIT Al Hidayah. Ini kakak kelas saya sekaligus guru saya. Kami bedanya tipis, sama-sama brontos ya, sama-sama kacamata. Beliau awet muda, saya awet tua gitulah ya, kurang lebih. Ya, dan ayah bunda sekalian yang hadir, saya masya Allah ya, kalau lihat para ayah hadir ini luar biasa, mahal ya. Ini hampir setengahnya. Biasanya ayah-ayah itu susah hadir kalau di acara-acara parenting. Ya, makanya kalau ibu-ibu suaminya hadir ya hari ini, mungkin pulang bisa dikasih apresiasi lah ya, kasih hadiah gitu ya, karena memang mahal, ayah itu hadir mahal ya. Walaupun saya juga nggak terlalu berbaik sangka sih ya, jangan-jangan hadirnya memang dipaksa gitu ya, atau memang terancam gitu ya, dalam tekanan ya otoritas istri gitu ya, walau alam ya, walau alam. Tapi saya nggak mau tahu. Yang jelas hadir. Ayah bunda sekalian, saya belajar sharing karena baru diamanahi 4 anak ya, dan insya Allah sharing pada kesempatan kali ini saya dikasih judul Ustadz ya, dan ayah bunda sekalian, yaitu siapkah anak Anda tanpa Anda gitu. Nah, yang pertama saya mau ngingetin ke ayah bunda sekalian, coba jawab, anak kita milik kita bukan? Bukan. Milik siapa? Milik Allah. Biasana pami abdi katitipan barang, contohnya ku Ustadz Sabit ya, bah nitip kucing misalkannya, bah nitip iPhone, atau bah nitip mobil, kinten-kinten abdi naros mau ka Ustadz Sabit, Ustadz ieu ucing kedah dikumahakeun, Ustadz ieu mobil kedah dikumahakeun. Saya nanya nggak ke Ustadz Sabit? Pasti nanya kan? Kenapa? Karena bukan milik saya. Bapak Ibu, sekali lagi, anak kita milik kita bukan? Bukan. Milik siapa? Kantos naros ke Allah. Halo, ya, narambe itu kudu murang kali. Kantos naros ke Allah, ya Allah, ini murang kali kena dikumahakeun. Kantos deh. Alhamdulillah. Kantos bah paminuju aralnya. Ya. Gusti, aku dia budak dikumahakeun ya Allah, budak Gusti aja. Ya. Kenaral geus bingung geus beak bengkak gitu lah ya. Ya Allah, kalaulah anak hamba adalah titipan, hamba kembalikan titipannya. Ya. Subhanallah ya. Nah, alhamdulillah kalau udah nanya Bapak Ibu sekalian, kenapa? Karena milik Allah. Coba tanya ke Allah, jangan dulu tanya ke psikolog, jangan dulu tanya ke ustadz, jangan dulu tanya ke konselor, ke para trainer, tanya ke Allah. Ya Allah, aku ini hambamu ya Allah. Nyage abdi ngalahirkeun pun anak, tina rahim abdi nu mengandungna, abdi nu masihan hasilna, tapi dapun anak mah ya Allah. Ya, kalungan anjeun. Beri aku ilmu untuk mendidiknya. Harus seperti apa? Karena itu titipan. Ulah orang tuh ngaraos titipan, ongkoh titipan di Allah, tapi asal nu urang we kumaha urang we gitu ya. Nah, ini yang pertama ayah bunda sekalian, konsep kepemilikan supaya kita sadar. Makanya kenapa Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu ada 4 keutamaan punya anak. Yang pertama itu adalah menghasilkan cintanya Allah. Waktu itu saya bingung bagaimana merasionalisasikan punya anak dapat cinta Allah gitu. Kumaha sih cara berpikirnya gitu? Punya anak dapat cintanya Allah. Kan orang anu ngalahirkeunna. Oh, bah itu mah amal solehnya. Sadayana amal soleh itu mendatangkan cintanya Allah, betul? Tapi ini rasionalisasi kaitannya antara kita punya anak dapat cintanya Allah. Bagaimana ini? Maka kata Imam Al-Ghazali, karena ketika kita, ya kata beliau, ketika kita punya anak,
itu sedang mempersiapkan manusia yang akan memakmurkan bumi dengan ridhonya Allah. Contoh, wabi dianalogikan, punya diumpamakan supados enteng. Ustadz Hilman gaduh perusahaan. Abdi nyiapkan karyawan terbaik supaya nanti kerja di Ustadz Hilman memberikan kerja terbaik di perusahaan Ustadz Hilman. Kita Ustadz Hilman support wal kabi, memberikan cintanya nggak kabi, dukung ke kabi. Nah seperti itulah falillahil masalul a'la, maka bagi Allah perumpamaannya lebih daripada itu. Jadi kenapa ada punya anak itu mendatangkan cintanya Allah? Ini penting nih, ini meaningful parent namanya itu. Supaya kita dapat meaningnya mendidik anaknya. Karena nggak sedikit orang punya anak nyekolahin anak ke sekolah, karena aduh, ya mau bisa mah budak ke sekolah tuh 3 tahun lah gitunya. Nah, ribuh di mana gitu ya. Mata lamun ke sekolah tuh semangat gitu ya. Kenapa? Nah semangatnya kolakkan budak emeh beribu di imah. Mata kalau libur panjang teh Ustad iraha lebet na Ustad, kita geus jangar kalau gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi hati-hati, ini masalahnya hati. Karena bisa jadi kita tidak punya meaning, nggak ada pemaknaan terhadap kenapa ya aku harus jadi ibu gitu. Kenapa aku harus jadi ayah? Bapak Ibu, ayah bunda, segala sesuatu yang tidak punya meaning maka tidak akan melibatkan feeling, nggak ada rasa, cawerang ya. Akhirnya apa? Mendidik anak cepat bosan ya, mendidik anak cepat ngeluh, mendidik anak cepat marah. Kenapa? Karena merasa bosan ya. Punten darudat mah syaratna henteu capek. Sekali ya, aku anak tuh soalnya senangnya bahasa Sunda. Nah, tapi kenapa bahasa Inggris ini? Terus saya bahasa Sunda ya. Punten ya, rudet mah syaratna sanes capek. Margi aya nu rudet tapi henteu capek. Jadi jangan nyalahin capek. Capek jadi ibu teh. Jadi rudet. Ya, tapi apa? Mohon maaf, tidak ada pemaknaan, nggak ada meaning. Sesuatu yang tidak diawali oleh makna, maka prosesnya tidak ada rasa, dampaknya nggak akan berguna dan bahagia. Apapun itu, kalau ngawas Quran, kalau umroh, ya, semua pekerjaan kebaikan apapun yang tidak diawali oleh makna membosankan. Termasuk jadi orang tua ngan tekedal, mama teh bosan, jadi indung teh bosan mama teh tekedal. Tapi buktinya malas, ya nggak mau membersamai anak, gitu ya, atau mudah marah. Mohon maaf, kenapa? Itu isyarat-isyarat kebosanan. Maka salah satu meaning, Bapak Ibu sekalian, pemaknaan yang bisa kita ambil jadi orang tua adalah mendatangkan cintanya Allah. Kenapa? Kita ini employee of Allah. Kita ini karyawannya Allah. Kita lagi nyiapin manusia yang akan memakmurkan bumi dengan ridhonya Allah. Jadi transaksi kerja kita itu bukan dengan mertua, bukan dengan pasangan. Akad kerja kita itu dengan Allah. Allah nitipin hambanya ke kita, panguruskan gitu. Ini penting Bapak Ibu, karena kalau mindsetnya nggak begini, kita nggak bakalan siap ngelepasin anak, nggak bakalan ya. Padahal kita pasti berpisah dengan anak. Satu, apakah karena mereka dewasa? Dua, apakah memang sudah habis waktu di dunia? Sepakat ya? Maka ya bunda sekalian, mindset ini penting menurut saya. Ya, mindset kepemilikan, mindset bahwa kita itu kerja untuk Allah. Ya, mohon maaf ya bunda sekalian, saya tanya, Pak, apakah setiap pengorbanan bapak-bapak ngasih nafkah ke istri, ngasih nafkah ke anak, nyekolakeun murang kali, selalu diapresiasi oleh anak, Pak?
Enggak. Apakah anak itu tiba-tiba, Abi makasih ya selama ini udah nyekolahin aku tahu loh perjuangan Abi teh capek banget. Gitu tuh Pak budak Pak. Lu mau minta jajan lu enggak mau. Ya, anak mengapresiasi kayak selalu mengapresiasi kayak gitu gak Bu? Ada sih anak-anak yang mengapresiasi kayak gitu. Tapi apakah selalu gitu? Tahu pengorbanan ibu, bunda makasih ya bunda teh udah ngelahirin aku, ngasih ASI ke aku, ngasih uang jajan ke aku, makasih ya. Ya tahun kali lah ya itu teh insya Allah ayah sih, tapi tidak semua kebaikan kita ditangkap oleh anak, betul? Bahkan terkadang aku kan mereka nggak boleh main HP wae aku. Tuh anak teman aku mah sama orang tuanya dikasih iPad, mau mereka mau HP apa mereka pelontok, iya jadi mere-mere apa buka iPhone mah teh dikritisi anaknya, ibunya dikritisi oleh anaknya, padahal membatasi kita main HP anak untuk kebaikan dia, bukan kebaikan dia. Tapi apakah anak memberikan feedback yang baik? Nah, kalau kita baperan ngikuti perasaan anak, apa kamu bilang? Ribut kata teh. Betul abdi mah mau ningali ribut indung jeung budak. Ieu teh indung budak adi lanceuk gitu. Makin saluana atuh. Kamu mengerti mama teh capek? Kela. Nu kudu ngerti teh budak ka indung ka budak. Yang harus ngerti teh anak ke orang tua atau orang tua ke anak. Terus ini orang tuanya bilang, kamu tuh harus ngerti mama tuh capek. Cek budak teh kela, lupa kelana lahir saha ieu teh ya. Mohon maaf ya bunda sekalian. Kalau kita mindsetnya nggak transaksinya dengan Allah, semua kebaikan kita ya diapresiasi oleh anak. Maka ya bunda sekalian, saya senang sebetulnya dengan judul ini. Kenapa? Siap-siap kita harus punya mindset ya bahwa anak kita bukan milik kita, anak kita titipan, kita employee-nya Allah, kita karyawannya Allah, kita transaksi akan kerjanya dengan Allah, bukan dengan pasangan. Iya sih idealnya ayah bunda kerjasama, iya sih idealnya ayah teh ikut mendidik, iya sih idealnya ibu teh peduli ya, iya sih idealnya bareng-bareng idealnya. Tapi apakah selalu ideal ibu-ibu? Bapak nggak selalu. Mohon maaf mbak, ini bukan bapak-bapak di sini ya. Berapa banyak para ayah yang malas kalau dengerin curhatan istrinya tentang anak. Mah nges lah, kudu ngobrol masalah budak, dengan duit neng seliur liar. Ayo. Berapa banyak para ayah kayak begitu? Saya bilang Bu, ibu kan pernikahan 12 tahun. Anak kayak begini, coba carioskan sarang caroge, bagi kedah keterlibatan ayahnya. Saya bilang, apa pok nanti Bu? Bah, tibatan ngomongin caroge belum menikah jeung tukang sayur. Ini real Bu, saya nggak ngebohong ini. Iya, saya bilang kan makanya kenapa saya ada kelas-kelas mentoring itu supaya bedah kasus. Karena kalau kajian seperti ini kan lepas. Kalau kita di kelas-kelas mentoring kita bedah kasus, setiap anak kita bahas. Lalu apa solusinya? Yuk kita bimbing bareng-bareng. Ada program coachingnya. Tapi kalau saya tanya ibu kenapa percaya ke tukang sayur? Bah, abi lamun ngobrol jeung tukang sayur dikupingkeun bah. Nah jero hatenya heuh hayang payu. Tapi saya teh ya jempe ya udah. Saya oke. Ini bukan saatnya menggunakan logika, saya bilang kan antep kan ya. Si ibu keur mengalihkan rasa gitu. Wah, kalau ke tukang sayur aku tadi dengerin. Si ibu itu sadari, tapi udah lah ya ada ya. Kalau aku ngomong ke suami aku bah, masalah 2 jadi 4, maka menikah itu ngomongin. Oke. Makanya ibu-ibu kalau masih ada suami yang bisa diajak ngobrol, diajak ngomong, juara tete. Walaupun mungkin cuma respon, oke, siap. Terus, iya, oke. Tete mahal. Ibu mah enggak, suami udah mau gitu, oke, ngomong apa kamu teh? Dipoyok deh, gitu ya. Ya, jadi teh males gitu.
Serius Bu, mahal, saya harus sampaikan itu. Suami mau pasang muka lihat ibu aja, oke, terus masya Allah, iya ya, ya. Mohon maaf Bu, idealnya ya bareng-bareng, merencanakan bareng-bareng, sok abi bagian naona, umi bagian naona, sok ayah bagian jadwalnya iraha ke anakku pertama, umi ke jadwal kan, idealnya kayak begitu, idealnya. Tapi kan nggak selalu ideal, betul nggak? Tenang Bu, tenang Bu, tenang. Ini bukan waktunya curhat, tenang. Ya, teka aja ya Bu ya, teka kemot. Memang sesuatu yang lahir dari dalam hati itu susah ditahan-tahan gitu ya. Ya. Jadi mana saya tanya Bunda sekalian? Ya, kadang akhirnya kita ngarep pasangan nggak sesuai harapan, susah ya teman. Maka inilah pentingnya meaning. Ini pentingnya meaning. Ayo Bunda sekalian rahimani Allah wa yakum, ya. Dan kita harus siap melepaskan anak kita. Siapkan mereka tanpa kita. Ya, bukan berarti kita nggak peduli lagi dengan kehidupan mereka, bukan. Tapi siapkan mereka menjadi mandiri. Siapkan mereka jadi dewasa. Siapkan mereka untuk menanggung urusan hidup dunia dan akhiratnya sendiri. Kalau kata guru saya, Bang Aad, seorang psikolog bilang kayak begini, kalau agama saja tega terhadap anak-anak yang sudah balik harus ngurusin dunia dan nerakanya, masa kita jadi orang tua nggak tega? Pantas ya? Bu, Pak, anak kita sudah balik, dunia dan akhirat itu ditanggung, betul nggak? Dosa dan pahala ditanggung sendiri, betul? Agama tega, tanda kutip tega ya. Masa kita nggak tega? Kita harus siap. Ya, karena Allah dan Rasulnya, ya, mengajak kita jadi orang tua untuk menyiapkan mereka pada usia dewasa. Jadi kalau siapkah anak Anda dilepaskan atau anak Anda lepas tanpa Anda, saya mengajak ayah bunda sekalian, yuk siapkan ya mereka untuk jadi dewasa, untuk jadi pemuda, untuk jadi apa namanya itu, bukan lagi anak-anak. Makanya saya izin berdiri kan, ya, Pak Ibu sekalian. Makanya saya ngasih judul, ya siapa anak Anda tanpa ada, upaya menyiapkan anak menjadi pemuda. Tapi saya tambahin ya, bukan remaja. Kenapa? Karena ini fase yang harus kita pangkas. Fase remaja itu adalah fase pembusukan anak-anak. Dan itu ada diterbitkan di Psikologi Today di 2008. Ya, mereka mengakui bahwa fase anak-anak itu adalah fase pembusukan anak-anak, itu adalah remaja namanya. Dan inilah yang membuat banyak masalah. Sependek yang saya tahu, dalam pemahaman pendidikan Islam, kita hilangkan ini. Kenapa harus dihilangkan? Karena inilah yang akan membuat seharusnya itu sudah mulai dipetik, seharusnya buah itu sudah mulai dirasakan, ya diantep wae. Apa yang terjadi? Buah sudah matang, terus masih dibiarin, nggak dipetik, nggak dinikmati, nggak dimakan. Apa yang terjadi, Bu? Busuk. Itulah kenapa anak-anak disebut, remaja disebut fase pembusukan anak-anak. Terus kita bilang, ya Allah, fase remaja itu fase banyak masalah. Yang masalah itu petaninya nggak segera metik itu buah yang udah matang. Makanya Imam Al-Ghazali bilang mendidik sama dengan menanam. Hei, kalau anak lagi fasenya akar, jangan dituntut untuk segera ada batang dan daun, akar. Saya tanya ibu-ibu kalau lagi 3 bulan, ibu-ibu terus mules ya hamil 3 bulan, ibu berharap bulan depan mau melahirkan? Enggak. Dan saya melahirkan itu MT yang ribut wae. Betul kan? Betul nggak? Jadi kalau lagi fase akar, nikmati itu.
turbulensinya itu bagian. Ada kita mah kadang nggak mau menikmati turbulensi itu. Kita pinginnya anak cepat soleh, cepat disiplin, cepat nurut, cepat taat, cepat jadi mujahid gitu, dan bisa jadi ustadz dan sanggup ya. Atau mungkin jadi pengusaha cepat dan lain sebagainya. Hei, ini fase akar loh. Lalu kalau lagi fase akar, biarkan kuatkan akarnya. Ada fase batang, ada fase daun mulai itu rindang, rawat. Kalau sudah berbuah, hati-hati. Kalau belum waktunya jangan cepat-cepat dipetik. Kalau sudah matang dan siap untuk dinikmati, segera petik. Nikmati hasilnya. Itulah mendidik ayah bunda sekalian. Dan yang saya pahami dan saya narasikan, ya siarkan, hilangkan fase remaja, itulah yang membuat kita mendidik generasi banyak masalah. Ya, kalau alam misalnya ya, kenapa? Karena fase remaja ini fase pembusukan. Di barat aja konsep remaja ini baru lahir di akhir abad ke-19. Kenapa? Karena melihat fenomena di usia 17 tahun, 18 tahun anak-anak mereka bermasalah. Hei, sekarang ada kitab, ada nama rujukan Asosiasi Psikolog Internasional Amerika itu punya kitab rujukannya. Dan mereka sekarang memasukkan LGBT itu adalah sesuatu hal yang normal. Karena di tahun 98 mereka merubah tuh. Sebelum tahun 98 mereka mengatakan anak orang gay, orang lesbi itu kesehatan mentalnya terganggu, itu nggak normal. 98 ke atas mereka rubah lagi, LGBT normal. Kita mau ngunduk ke mereka? Enggak kan? Sama, fase remaja dari mana? Mudah-mudahan di akhir ada kesempatan waktu saya mau sharing bagaimana Rasulullah SAW menyiapkan fase pemuda. Yuk Bapak Ibu sekalian. Maka saya mengajak orientasinya bukan nyekolahin. Ya, orientasinya bukan sekolahin anak, enggak. Tapi orientasinya adalah siapkan mereka jadi pemuda. Kalau kita nggak nyiapin, mohon maaf, ini fase-fase yang penuh. Saya bilang kalau tidak kasar, pembusukan. Jadi pada raut, jadi reti nikmat. Kenapa? Karena kita membiarkan fase ini. Baik, pernah dengar ini? Bunda sekalian, strawberry generation, betul? Generasi apa? Strawberry. Ayah bunda kenapa disebut generasi strawberry? Lembek, terus? Lembek doang? Hah? Asem, terus apa? Kelihatannya indah, tapi rapuh. Ya kalau setahu saya, generasi strawberry atau strawberry generation ini dikeluarkan oleh Pak Renal Kasali 2017, tulis buku beliau tentang strawberry generation karena riset beliau ternyata beliau sebagai rektor pada waktu itu di UI bilang anak-anak S2 kayak anak SMP katanya Ustaz. Kita budak S2, budak S3 yang beliau bimbing, tapi si budak SMP, si budak SMA, sana gitu. Dan kita berulang-ulang, akhirnya beliau nulislah buku ini disebutnya Strawberry Generation. Bukunya tipis dan renungan beliau. Ya, kira-kira kalau lawannya generasi strawberry apa? Salak, durian badan pink salah. Ya, atau strawberry, durian. Wah. Tapi namun salak pun ada misalnya salak. Kalau salak makan ya deket lah ya, katingali kasar, udah dibuka na kudu ya, tapi pas dibuka ya mulus dan tuas. Nah, saya yakin bapak-bapak di sini generasi salak semua ya, insya Allah ya. Kalau ya nggak apa-apa bu, saya cuma saya nggak nulis buku gitu aja lah ya. Saya tadinya mau bikin buku tandingan gitu ya. Itu generasi salak saya bilang ya. Karena walau mungkin ada analogi yang lebih tepat, tapi ingat saya salak gitu ya lebih tepat ya. Karena nggak kelihatan, coba menarik nggak salaknya? Kalau menarik kan biasa-biasa aja gitu ya. Tapi masya Allah keras ya, gitu ya, masya Allah. Jadi mohon maaf, kita pernah dengar ini. Kenapa? Ini gambaran loh. Saya mengatakan nggak semuanya, tapi ini tantangan pendidikan kita saat ini.
Ya, tantangan pendidikan Indonesia. Sampai-sampai sekolah sibuk sekarang, mohon maaf ya, banyak sekolah sibuk sekolah ramah anak. Ya, dan seolah-olah apa namanya zero bullying. Hey, kehidupan nggak kayak begitu, Besti ah. Nggak kayak begitu kehidupan. Saya tidak mengatakan bahwa oh sekolah itu kalau ada bullying nggak apa-apa. Enggak. Tapi apakah kita mau berharap zero? Gak mungkin. Makanya kalau saya sarankan jangan sekolah ramah anak, tapi sekolah ramah masa depan anak gitu. Saya tidak mengatakan bully itu ya nggak apa-apa. Enggak. Tapi itu sesuatu yang nggak mesti harus selalu tidak ada dalam kehidupan. Nggak begitu. Dan kehidupan itu nggak begitu. Kalau saya boleh mengutip Dr. Munir Khotib dalam bukunya Sekolah Manusia, ayo bunda sekalian, ya, sekolah itu tempat gagal. Sekolah itu tempat trouble-nya anak-anak. Jadi kalau sekolah harus selalu berhasil, malah kan kemarin ada pertanyaan, universitas tertentu menerima dari sekolah unggulan, ya SMA unggulan, menerima dari SMP unggulan, menerima dari SD unggulan. Terus saha menerima budak anu unggulan tuh ya. Namun kabeh yang jadi unggulannya. Sekolah itu tempat gagal. Makanya bergagal-gagal nggak apa-apa nak gagal yuk. Saya tanya, ada kesuksesan tanpa kegagalan? Ada tidak? Nggak ada. Biasanya orang sukses karena pasti ada gagalnya. Pingin anak cepat sukses? Pingin anak cepat sukses? Harus banyak? Oke, clear, sip? Oke, siap? Udah berubah hatinya sekarang? Ya. Anak pingin cepat sukses? Harus banyak? Kok ragu gini ya? Kenapa? Ayo nak, nggak usah takut. Nggak mesti harus berhasil. Ayo bunda sekalian. Ya. Maka kalau saya sih nggak selalu setuju dengan generasi strawberry, tapi memang faktanya kayak begitu. Ya. Kenapa? Mohon maaf. Karena kita tidak menyiapkan mereka menjadi dewasa. Ya. Apakah kehidupan kita nggak ada bully, Pak? Tetangga orang bager sadana, ini tetangga orang bager sadana. Ayah nu julid ya, Ayo Pak, gak mesti. Ya, makanya ya bunda sekalian saya sepakat ya kalau yuk kita siapkan anak kita di kehidupan nyata. Ya, maka sekolah yang menurut saya mendukung program anak jadi pemuda, siap-siaplah banyak mendampingi. Cuman orang teh kadang-kala sekolah teh pontennya si galodrian. Pokoknya mah titipkeun uih tampi beres. Pondok pesantren titipkeun uih tampi beres. Ya. Atal itu siga pabrik, ieu modal bahan baku sok kerjakeun di pabrik uih tampi beres. Bahkan berapa banyak kalau anaknya nggak bermasalah nu disalahkeun teh saha? Sekolah, guru, ya masya Allah. Maka ya bunda sekalian, itulah generasi strawberry kita hindari. Solusinya, jadikan anak kita muda, bukan remaja. Kapan? Usia balik. Usia balik sudah jadi anak kita jadi pemuda. Ya. Dan Imam Syafi'i mengatakan maksimal usia balik 15 tahun. Maksimal. Ya, walaupun nanti ada kelainan, udah SMA belum haid ada juga kan. Ya. Dan lain sebagainya, itu di luar. Ya, tapi umumnya di usia itu kata Imam Syafi'i maksimal udah balik. Dan itulah usia pemuda. Makanya Pak Ustaz Sabit, Dr. Prof Nanang itu pernah ngomong tuh, mantan rektor UPI ya, kalau tidak salah Ustaz Muita ya. Prof Nanang itu pernah bilang, sekolah kita itu terlalu lama. Gue nama SD 4 tahun, SMP 2 tahun, SMA 2 tahun, 8 tahun teh budak teh SMP teh geus jadi pemuda. Itu bilang, kenapa? Karena melihat fase perkembangan secara psikologis. Ini udah waktunya dipetik, masih dianggap anak-anak. Bahkan mohon maaf, saya ngerepet dikit ya, angka pernikahan kita itu anjlok, angka perceraian naik tinggi tuh.
Ya, di 2024 kemarin. Ya, saya tahu karena ada yang riset, Kang Zen itu riset tentang angka pernikahan dan angka perceraian. Anjlok tuh. Pemudanya kemana-mana itu. Berbarengan dengan itu, kita punya bonus demografi. Bonus demografi itu adalah di mana angka produktif atau anak-anak mudanya lebih banyak. Tapi angka pernikahan, Pak, lebih turun. Ada apa? Bahkan mohon maaf, di lembaga-lembaga pendidikan Islam, di pesantren-pesantren itu sudah nggak dibahas lagi kitabun nikah, ya, bahkan lebih menyiapkan anak kita jadi profesi daripada jadi suami dan istri. Dulu kami dengan Ustaz Sabri, dengan Ustaz itu dulu saya ingat kelas 3 itu sudah sampai sebelum kita bulbul itu kita nikah belum maromnya. Itu kita bawa Pak kelas 3 SMA, kelas 2 SMA itu sudah belajar dan kita boleh kata bab data Ustaznya bab jima. Ini orang kelas 2 SMA diajar jima gitu. Kan informasi sudah dapat, merakitkan itu bisa. Jangan kan? Ini sendiri. Nah, kan itu bagi saya ya, nggak tahu bagi yang lain ya. Jangan gitu ya. Ayo Ustaz memang nerangkan loh itu Ustaz Nurdin ya. Kelihatan Pak lancar. Ngajar hati, Ustaz dua setanya segala macam orang gitu ya. Makanya saya langsung lari tuh beli buku Indahnya Pernikahan Dini waktu itu Muhammad Faziladin. Ya makanya setahun setelah keluar saya menikah gitu ya, praktekin kurang malilah saya. Karena memang tapi kita jadi terarahkan. Makanya Syekh Muhammad Qutub, Dr. Muhammad Qutub dalam kitab Manhajut Tarbiyah Al-Islamiyah, beliau seorang rektor di Universitas Ummul Qura ya di Makkah, bilang seks atau pendidikan seks atau permasalahan seksualitas bagi remaja atau bagi pemuda, bagi anak-anak itu bukan masalah. Sok kita mau dianggap masalah. Itu bukan masalah. Ya. Bukan masalah, tapi harus disalurkan dengan baik. Makanya kenapa tanda balik urusan laki-laki itu dalam urusan ihtilam? Hari ihtilam mimpi naon, Bu? Mimpi basah. Betul? Mimpi basah itu mimpi naon di banjir gitu? Ya, bukan mimpi seks. Gitu. Artinya seorang laki-laki sudah dipersiapkan untuk masuk ke ranah itu. Lalu perempuan ada haid, sudah disiapkan alat reproduksinya. Tapi kenapa pendidikan tidak menyiapkan masuk ke ranah itu? Ketemu trouble-nya? Ya, ini dorongan sudah kencang, pendidikan tidak menyiapkan itu. Maka terkesan mengakhir-akhirkan. Apa yang terjadi? Lompat karena video porno, lompat karena novel porno, lompat karena konten porno. Lalu kita nyalahin, ya. Maka ya bunda sekalian, yuk siapkan. Ya. Dan kemarin ngobrol dengan beberapa para asatid, lembaga pendidikan Islam pun termasuk beberapa pondok pesantren kadang lebih fokus nyiapin santri-santrinya punya profesi, tapi nggak nyiapin jadi suami istri. Ayo bunda sekalian. Maka kita siapkan pemuda bukan remaja. Ini salah satu dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Ayah bunda sekalian, Allah lah, terjemahnya kurang lebih Allah lah yang telah menciptakan kalian dari keadaan lemah, lalu menjadikan setelah lemah itu kuat, serta keadaan lemah setelah keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah, lalu dia menjadikan lemah kembali setelah keadaan kuat dan beruban. Yakhluqu ma yasha, dialah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir, dan dialah maha mengetahui lagi maha kuasa. Ini landasan ya fase kehidupan. Ini punten ya Bu. Ini landasan bunda sekalian, tiga fase yang akan kita lalui. Ya, 3 fase yang akan kita lalui. Lemah, kuat, lemah kembali. Ini diantara tafsirnya
Ya, saya mengambil dari ya terjemahan tafsir web ya. Ini tafsir ringkas, dijelaskan. Setelah itu dia keluar dari perut ibunya dalam keadaan lemah, kecil dan tidak memiliki kekuatan. Kemudian menjadi besar sedikit demi sedikit sampai dia menjadi anak. Oke. Fase pertama, anak. Kemudian berusaha menjadi balik dan menjadi pemuda. Inilah yang dimaksud dengan kekuatan setelah lemah. Kemudian mulai berkurang dan menua, lalu menjadi manusia yang tua dan pikun, dan inilah yang dimaksud keadaan lemah sesudah kuat, lalu mulai lemah keinginan, gerakan, kekuatan, rambutnya putih, berubah, sifat-sifat yang tampak dan batinnya pun juga berubah. Ayah bunda sekalian, jadi 3 fase ya, lemah, kuat, lemah kembali. Oke? Ya, anak, pemuda, orang tua. Ada remaja? Nggak ada. Tapi masa sih? Ya, kalau ayah bunda senang baca ya, ayah bunda bisa baca satu kitab namanya itu Tarbiyatus Syabab bil Aba'i wa Du'at. Kurang lebih terjemahnya adalah pendidikan pemuda untuk para orang tua dan para dai. Penulisnya adalah namanya Dr. Khalid Asyantut. Beliau ulama ya sekaligus pakar pendidikan di Ummul Qura di Mekah. Beliau nulis itu. Dan ternyata beliau bilang, sikapi mereka anak-anak yang sudah balik seperti pemuda. Ustaz, abdi pas baca buku eta, maka ninggali anak SMA, saya bilang begini. Saya pas menghadapi anak SMA, saya punya halakoh gitu ya, punya cara murang kali SMA, murang ke pemuda. Saya bilang, anak jeung antum seangkatan. Bilang, oh maknya bah, antum SMA udah balik. Saya di bawah 40 tahun, saya bilang, kita seangkatan. Ya, dia tuh ngulang duka keberatan berarti di kolot pentingnya abi duka materinya memang aneh gitu ya. Saya di antara dua itulah ya. Saya bilang ya, lain anak yang sarua jeung antum, tapi antum itu sudah seperti pemuda. Kemudian saya, Bu, mindset saya, kemudian saya melihat dia itu bukan anak remaja. Akhirnya apa? Ngomong jadi beda. Nasihat ke dia jadi beda. Kepercayaan kita ke dia jadi beda. Ya, kemudian juga latihan yang kita berikan kepada dia jadi beda. Kenapa? Dia bukan remaja loh, dia pemuda. Saya tanya Bapak Ibu, Ibu, nasihat yang akan diberikan ke anak Ibu yang sudah kuliah atau selesai kuliah dengan ke anak SMA sama nggak? Beda kan? Kenapa? Karena kita melihat itu di fase yang berbeda. Tapi kalau kita melihat di fase yang sama, nggak akan beda. Itu kayak kita menasihatin anak yang kuliah S1 sama S2, sama aja. Tapi kalau kita melihat anak SMA, remaja, udah kuliah, udah kerja, pemuda. Akhirnya apa? Nasihat kita jadi beda. Kepercayaan kita jadi sama nggak? Enggak. Kenapa? Kamu masih remaja. Udahlah, anterin sama mamanya. Ya. Kenapa? Karena kita melihat dia sebagai remaja. Dengan budak orang kuliah, ini sorangan. Nah, nasihat kita apa? Pemuda. Bisa dipahami ya bunda sekalian? Salah mendiagnosa pada fase perkembangan, respon yang diberikan kita kepada anak kita pun pasti beda. Sepakat? Ayo bunda sekalian, nanti kita buka pertanyaan. Ustaz, abdi juga tahu sama itu. Sadeng deh, baik deh. Belum juga tahu sama di warga sana ya. Abdi sok terang-terang harus itu maghrib gitu ya nih. Untung ya, ayo bunda sekalian, ayo. Seperti sebelum itu. Untung, ayo. Lihat terus ya, jadi saya harus batasi ini. Oke ya bunda sekalian, ini menurut guru kami. Adalah aneh jika kita begitu bersemangat mendidik anak kita dengan sejumlah taklif syar'i. Ya, bahkan mohon maaf, haji pun harus diajarkan semenjak TK. Ya, saking semangatnya kita taklif syar'i. Begitu. Saya bilang kenapa nggak sekalian dengan jihadnya sekalian? Ya, kita latih aja sekalian. Ya, saya tidak mengatakan itu jelek ya. Enggak, bukan. Baik benar, mohon maaf saya pahami. Ini masalah prioritas. Masalah prioritas. Bukan masalah baik dan buruk puntennya. Kita mau udah selesai insya Allah masalah baik dan buruk. Masalah cita-cita kita untuk jadi anak-anak soleh itu kita udah beres, udah selesai. Ini masalah fiqhul aulawiyat, tentang fikih prioritas. Mana yang kita mau dahulukan? Ini. Ya, kalau kata guru kami, kurang cenanya keur maca Quran, terus ayat tamu datang rek maca Quran gini. Tutup Quran, waktunya khidmat kepada tamu, betul?
Iya, artinya aku masih ingat tuh guru saya waktu di Mualimin bilang kayak begitu, ya orang tanya asalnya soleh orang begitu kan ya baca Quran. Padahal apa yang sanksi kita lakukan pada waktu itu? Kita mengajarkan sejumlah taklif syar'i. Penting nggak? Penting ayah bunda sekalian. Tapi mohon maaf, kita lupa mendidik mereka jadi mukallaf. Kalau mukallaf itu bukan hanya kognitif, tapi termasuk mental. Paham ya bunda? Itu bukan hanya sekedar wawasan. Dan mohon maaf ya, kurang tepat kalau kita memahami nanti ilmu anak makin banyak, oh hidupnya makin dewasa. Tuh. Gitu tuh. Buktinya dengan ayat tilu guru anu jojokidan teh nanya ya. Apa guru tetapi jojokidan. Eta guru anu daya saya Ustaz. Nah, ya. Sama saja sekali. Tapi itu masalah mental atau masalah usia? Masalah mental yang kedewasaan. Ya. Mohon maaf ya bunda sekalian. Karena kita sibuk di taklif syar'i, wawasannya kita berikan. Tapi apakah tiba-tiba jadi mukallaf yang baik? Enggak. Saya kasih contoh ya. Ini simulasi aja. Bapak Ibu sekalian, ini air ya. Ada setengah liter nih. Ya. Terus botolnya 1 liter katakanlah begitu lah ya. Ini umpama. Ya, tapi mohon maaf. Saya lempar. Punten Pak, punten. Contohnya Mas, contoh. Hari ini pada kali itu dan milik. Punten. Ya. Saya lempar Ustaz. Terlindung nih. Oke. Tarik. Siap. Sekarang ya, jelas saja. Kita dapat jadi 11 lebihnya. Kayak saya jawab. Ya, alhamdulillah. Lanjut ya ibu sekalian. Lalu saya punya air. Cai abi sana setengah liter deh. Abi mah cainya 2 liter. Tapi sanes di botolan Bapak Ibu diplastikan. Dialungkan ke abi teh eta 2 liter teh. Pupus teh. Oke. Ini wadah, ini mental. Ini kedewasaan. Ini air kontennya, ilmunya, wawasannya. Karena berapa banyak anak-anak kita, generasi kita, wawasannya mah geus teu diragukeun. Itu budak teh hafalan 5 juz tapi na kalakuan mereka galau wae. Oke? Sampai saya punya seorang alumni, dia sudah selesai hafid Quran, ya, di bere pandemi mah cenanya karena dia sudah menikah, di bere pandemi, mohon maaf dia sudah bekerja, dikasih pandemi mah hafalan 30 juz teh asa teu boga naon ya gitu. Urusan mental, urusan hafalan. Urusan mental. Saya tidak mengatakan itu gak bermanfaat, bukan. Ini masalah tentang prioritas. Masalah, makanya jangan heran kalau wawasannya luas, kemudian juga pengetahuannya banyak, ya. Tapi mohon maaf, babarian nyeri hati, itu surti, lamun ningali kolot ripu, ya, tidak mau kontribusi. Bahkan mohon maaf, jangankan untuk agama, untuk dirinya aja susah diomongin wae. Mohon maaf, kita fokus ya, ngisi konten tapi lupa membangun mental. Apa yang terjadi? Ambiar ya. Makanya ya mohon maaf, ini sudah jadi informasi buat kita. Nah hanya aku lulusan pesantren tapi menikah Gusti, ya Allah. Gak usah heran. Jadi kalau anda ketemu misalkan anak yang selesai hafalan Qurannya 30 juz tapi ngom adan masih kena main
L atau FF, ya, Anda nggak usah heran, ya. Atau misalkan mohon maaf ya keilmuannya banyak tapi mohon maaf, kemudian tidak ada empati dengan orang tuanya, nggak usah heran. Bisa dipahami? Saya tidak mengatakan itu nggak penting, ini masalah prioritas. Karena kita sibuk, mohon maaf, mengajarkan taklif syar'i, itu ini, kudu gitu, kita pikir lupa kita menghidupkan mukallaf. Selesai ceramah, Bapak Ibu sekalian, saya kemudian datang ke rumah teman saya. Kemudian orang tuanya bilang begini, orang tuanya, Ustaz, baru dak ayeuna mah loba dalil goreng kawani. Aduh, eta nyarios teh ka abdi nu beres ceramah. Oke, saya bilang, ya, jadi hati sebenarnya. Baru dak ayeuna mah loba dalil goreng kawani. Ya, saya bilang, maksudnya kumaha Pak? Cenah, sok bayangkeun ku Hasan cenanya ayeuna mah dalil mah pabalatap cenah. Tapi eta ngalewat kana kuburan Gusti Nu Agung. Cenah apa juz 30 juz 28. Eta lompatan lewat astana cenah. Ngajar hati abdi? Aing pisan cenah. Baula kotonya beberapa juz salah 28 juz 30 apa teh eta cenah kulhudi tuh tingali cenah kanu poe ka astana biasa we cenah. Saya itulah kenapa ayah bunda pembangunan mental itu nggak mudah. Makanya dulu kami waktu di sekolah, terutama di lembaga di Mualimin itu kita dilatih untuk berdakwah ke lapangan, dibangun mentalnya, dilatih untuk berhadapan dengan masyarakat. Itu nggak bisa diterangin di kelas, itu nggak bisa. Oke? Maka ya bunda sekalian, inilah yang terjadi, banyak taklif syar'i tapi lupa jadi mukallaf. Ya, ini saya harus cepat-cepat, tapi kayaknya saya nggak bisa banyak. Ini hasil riset ya, banyak kayak bunda sekalian. Ini hasil risetnya banyak. Ya saya tidak akan pemuda bukan remaja. Kalau yang bunda mau silakan ya, tapi saya tidak akan sampaikan karena waktu ya. Oke. 10 sahabat Nabi pemuda al-asra al-mubashiruna bil jannah. Ya. 10 sahabat Nabi ini semua pemuda, ayah bunda sekalian di bawah 40 tahun ya. Lanjut ya. Sudah dilibatkan. Saya nggak akan bahas ini, nanti panjang lagi. Saya akan bahas sedikit aja. Ini tentang inspirasi Nabawi menyiapkan pasir sahabat, pasir pemuda. Ini ada Samurah bin Jundub. Jadi kisahnya, ayah bunda sekalian, Samurah bin Jundub ini sama Rafi bin Khadij. Itu suatu saat ada perang Uhud. Di perang Uhud itu sebelum sampai di pertengahan jalan, Rasulullah SAW kemudian mengumpulkan anak-anak di bawah 15 tahun. Ini terkumpul kurang lebih 13 sampai 14 orang. Di antaranya ada Nu'man bin Sabit, ya, ada Abdullah bin Umar, kemudian juga ada Samurah bin Jundub, ada Rafi bin Khadij. Kata Rasulullah, mereka yang di bawah 15 tahun, ini kurang lebih ya sejarahnya, sirahnya, kata Nabi, pulangkan. Dipulangkan. Ternyata ini kurang lebih kisahnya nih. Samurah teh ada ayahnya. Ya Rasulullah, Samurah mah pintar mana? Apa kata Nabi? Ya boleh ikut. Ya. Kemudian ini Rafi lihat lihat temannya itu ikut, ngomong ke ayah angkatnya. Mohon maaf ke ayah tirinya. Kurang lebih begini ya. Ini bahasa Banjaran, bukan bahasa hadis katanya. Pak. Ya, hari Samurah milu, hari adi ente, gitulah ya, kurang lebih ini. Akhirnya apa? Ayahnya bilang, ya Rasulullah, anakku pintar gulat. Apa kata Nabi? Buktikan. Diadu dogongkeun Ustaz. Lamun enak mah diturugulkeun sok adukeun, sing nya pintar gulat sok buktikan. Akhirnya betul juara. Akhirnya dibawa dua-duanya. Samurah sama Rafi dibawa. Dibawa kemana? Ke tempat latihan? Bukan. Kemana? Perang. Sudah balik belum? Belum. Tapi kenapa diajak? Satu, sudah punya kelebihan, dan itulah menyiapkan anak jadi pemuda. Maka salah satu hikmahnya dari kisah ini, hikmahnya apa? Prioritaskan pendidikan iman. Ya,
Karena iman inilah yang akan nanti menggerakkan anak-anak kita untuk bisa jadi dewasa. Bukan pendidikan ibadah, bukan pendidikan akhlak, pendidikan iman saya bilang. Karena itu adalah domain yang berbeda. Ini banyak kalau bicara pendidikan iman, ujung-ujungnya akhlak lagi, ujung-ujungnya ibadah lagi, bahkan ujung-ujungnya intelektual. Karena itu domain yang berbeda. Ya, iman itu tentang al-yaqinu kulluhu, tentang urusan keyakinan kepada Allah. Berani hidup karena Allah, ngamalin sesuatu karena Allah, itu tentang pendidikan iman. Tapi bagaimana ibadah yang benar, itu adalah pendidikan ibadah. Ya, oke. Yang kedua adalah ayah bunda sekalian, munculkan semangat ilmu dan kompetisi dengan temannya. Gak apa-apa, tapi gimana aku nanti anak saya baperan, nyeri hati, itu memang bagian tina kehidupan, gak apa-apa. Dia belajar kecewa, dia belajar kalah, dia belajar sedih. Makanya mohon maaf ayah bunda sekalian, kalau ada lomba-lomba di sekolah, terutama di usia SMP, atau di usia SD yang sudah dekat dengan SMP, kita jangan terlalu intervensi. Ya, kalau anak kita kalah, ya nggak lah kurang beli piala ke di jalan sorangan ya, gitu ya. Tekuduk itu ya, nggak apa-apa, anak belajar aja kalah. Ya, oke, ayah bunda sekalian, karena itu bagian daripada proses anak bagaimana mengelola kegagalan. Oke, kemudian dampingi mereka dalam kebaikan, libatkan dalam urusan dewasa. Dalam konteks ini urusan dewasanya apa? Perang. Nah ini yang kadang-kala orang tua atau guru males. Bahkan kalau di rumah tuh, kamu manus teu kudu ngurus seuseun, teu kudu ngurus wasuhun. Kamu mah ngapalkeun cing husyuk, wasuhun mah urusan mamah. Ini masalah. Ya, bahkan dalam banyak hal Rasulullah itu ngajak anak-anak yang sudah punya kelebihan atau anak-anak itu di majelis orang-orang dewasa. Makanya kalau ibu-ibu ngajak ke pengajian atau ayah ngajak ke pengajian, mohon maaf, itu menyiapkan mereka jadi akil balik, menyiapkan mereka jadi dewasa. Ngan alama kadang kawis alim diriweukeun teh tekudu nasi goreng ini tekudu lu kamari oge pabalata asin teuing katela di mana wae geus tekudu ieu mah mata capek 2 kali ya. Akhirnya apa? Kita males karena kita punya pemahaman ya gampang lah kayak GoFood itu kan ya. Akhirnya apa? Anak tidak dilibatkan dalam pekerjaan orang dewasa, betul nggak? Ya, padahal kalau menyiapkan mereka jadi dewasa, libatkan mereka dalam pekerjaan orang dewasa, nggak apa-apa ya bunda sekalian. Ya, oke. Ya, selanjutnya bantu dan antarkan mereka mengenali bakat terbaiknya. Dibantu, ya, ayah bunda sekalian dibantu nih. Makanya Rasulullah SAW, ayah bunda sekalian, itu selalu memberikan para sahabat muyul terbaiknya. Muyul itu apa? Tahu muyul? Tahu muyul? Ada yang tahu? Kita nusuk nyenakan artos gini ya. Oh, tuyul sama ya. Punten, muyul itu kecenderungan. Makanya para sahabat, ngetes satu sahabat, itu beda dengan sahabat yang lain. Ya, makanya kalau ada orang, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu jarang membandingkan antara Abu Hurairah dengan Khalid bin Walid, antara Abdurrahman bin Auf dengan Abdullah bin Umar. Rasulullah bandingin nggak? Enggak. Ya, terus Rasulullah bilang begini, wahai Abdurrahman bin Auf, ulah diajar usaha wae atuh, tinggal diajar si Abu Hurairah. Gitu tuh Rasul. Terus, punten ya sependek yang saya tahu enggak? Atau misalkan ngomong ke Abu Hurairah, kalau di masjid ngaji, usaha atau tinggal si Abdurrahman bin Auf, gitu tuh. Kenapa? Karena Rasulullah itulah hebatnya guru terbaik. Rasulullah itu ahli teknik, ahli pemetaan bakat. Makanya kenapa Zaid bin Sabit aja udah hafal 7 surat, nggak disuruh nyelesain hafalan, tapi disuruh belajar bahasa asing. Karena Rasulullah melihat pemetaan bakat itu beda-beda setiap orang. Makanya kalau ada orang tua atau guru ingin menjadikan anak itu mahir di semua bakatnya, mohon maaf, bid'ah ada teh. Iya, karena itu Rasul tidak begitu gitu. Rasul tidak menuntut para sahabat. Enggak, ini kisahnya hebat. Jadi setelah saya belajar time mapping ya bunda sekalian dari Abah Rama, kemudian saya melihat kisah Nabi, Rasul dahsyat, masya Allah. Allahu Akbar. Pantesan saya bilang Rasulullah wafat 124.000 sahabat Nabi yang ditinggalkan, semuanya keren-keren. Kenapa? Karena Rasulullah memetakan bakat para sahabatnya masing-masing. Disupport sama Nabi dulu. Ayo gitu. Ya, makanya mohon maaf ya, saya mah ya Allah ya Rabbi, kalau sempat masuk satu pesantren ya mau ngisi pada waktu itu di terpampang selamat Ananda yang masuk, mohon maaf ya, selamat duka di dia mata ya sebenarnya. Selamat kepada Ananda yang masuk UPI ya. Waktu itu ada UPI, ada Unpad, ada IPB, ada 6 itu saya ingat.
6 orang tuh. Saya tanya, Pak Ustad, di dia alumni sabaraha urang? 40, bah. Ieu salamet bener 30 opatna ka mana ya? Terus salamet gitu, tersesat gitu, melarat gitu. Dan begitu Kak Ustad nanya, nah begitu Kak Ustad. Abi teh ya tidak seekspresif itu gitu ya. Abi teh ya tamarana nu 30 bener sarabea gitu. Kenapa sih yang kita tidak apresiasi teh yang masuk perguruan tinggi ternama aja? Selamat Anda sudah masuk UPI, selamat Anda sudah jadi guru ngaji, selamat Anda sudah jadi marbot, selamat Anda jadi di Unpad, selamat Anda sudah jadi pengusaha, selamat. Kenapa sih nggak diselamatin? Itu kalau saya mau bilang itu syubhat pendidikan itu kayak begitu. Aduh, kasar banget. Ulah syubhat pendidikan dengan kenapa? Rasulullah tidak mendikotomikan itu gitu. Nah, kenapa kita jadi orang tua ya harus mendikotomikan itu? Maka saya punya pendapat setelah saya baca Prophetic Parenting ya Bunda sekalian, saya punya pendapat. Kalau alam yang mohon maaf jika keliru. Dan sampai saat ini saya punya pendapat. Rasulullah tidak mendidik para sahabatnya jadi ulama. Tapi Rasulullah mendidik para sahabatnya jadi pembela agama. Kalau sudah bicara bela agama, profesi apapun bisa kontribusi, betul? Sepakat? Ayo Bunda sekalian, maka petakan bakat itu. Yang penting bela agama harga mati, profesi pilihan. Bisa dipahami? Ayo Bunda sekalian, yang menjadi ustadz kami selalu jadi mustamina atuh. Dalam Jumat Ramadan. Maksud saya adalah yuk kita petakan. Walaupun ada orang tua yang mau jadi anaknya ustadz, ada juga bagaimana ya anak saya itu menikah di Tawisan, nanti lulusan tos SMP, tapi nanti masa tren yang diajar agama. Apa masalahnya saya bilang? Nyamun ke hari anjir nanti kan pameget bah, kayak kumaha tuh usaha anak, sana gitu. Ibu ninggalina abi, gitu ya. Ustadz balancot. Jadi si ibu ya teh khawatir kalau anak laki-lakinya resep ngaji agama, ninggalin ustadznya beranjak saradi gitu kan. Ya ulun kahayang bener koreng cok bener si ibu tak apalin ya di rekening saya ada berapa gitu ya. Kagok kayak gitu ya. Contoh, jadi dia si ibu teh khawatir ustadz anaknya kan seneng ngaji. Kan puntennya bapak ibunya sanes ustadz, terus ada. Tapi ada ayah bulunya bukan ustadz, tapi anaknya seneng ngaji. Kan sedangkan kita mah beruntung ya. Kurang mahayang kok udah gitu deh. Si ibu mah hariwang itu kayak pun anak usahanya kumaha. Akhirnya saya bilang, Bu, ya udah, orang ngaji di iman, orang ngaji di tauhid, orang ngaji parenting, saya bilang, nah, ibu, saya bilang, ya insya Allah Bu rezeki mah gak akan kemana. Saya bilang, rezeki itu akan didapatkan sesuai apa yang sering diusahakan oleh orangnya. Saya bilang, rezeki mah mau jauh Bu, oh ya. Jadi khawatir. Artinya bahwa kalau ada ketemu bakatnya, nanti ada ilmu bakat. Bagaimana Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu sampai bilang dalam kitab Tuhfatul Wadud tentang ilmu bakat. Seperti apa memetakan bakat dan bagaimana caranya kita jadi orang tua atau sekolah memetakan bakat. Saksikan episode berikutnya ya. Ya segala jualan gitu ya. Ayo benar sekalian. Ya. Berikan kepercayaan kesempatan, sok berikan. Mah gimana tuh aku tuh kalau takut gagal, sok kesawias bagas. Ya, coba aja. Ya, dicoba Pak. Nggak usah khawatir. Ya, kah kita mohon maaf ya, sekali diajar kudu bisa, sekali ngapalkeun kudu kuat, sekali memulai kudu nepi ka geus. Itu masalahnya. Akhirnya anak gak banyak kesempatan nyoba. Ya, ayo Pak, apalagi ya ada dananya, ya coba. Saya juga sama Pak. Sebelum anak saya milih pesantren, dan saya tidak pernah punya orientasi anak untuk selalu di pondok pesantren, enggak, dia pilihan sendiri. Ya, saya coba banyak hal, sok teh, karate bah, ya karate, latihan karate, sok teh, ya hari Rabu ya teh, bah, seragamnya, saya bilang teh, latihan lah we, kayak pada ujian, saya bilang baru beli seragam, maling bah, oke, beli seragam, karate, latihan dah sekali. Sudah beli seragam, itu hari pertama dan hari terakhir. Udah bang, nggak mau.
Ya, udah. Bulan depannya lagi renang, genap kali pertemuan, beres. Ya, coba lagi ke yang lain, coba. Ya, akhirnya pas sekarang di pesantren seminggu 2 kali belajar taisyu kan, ayah bener belajar bela diri gitu ya. Jalan. Yang penting kita coba aja. Makanya kalau ayah bunda punya orientasi memenstrenkan anak, coba semenjak kelas 5, kelas 6 diajar tuh mondok di masjid 2 dinten gitu ya, dilatih tuh. Atau magang dulu sebarang Ustadz Sabit udah jadwal ke mana? Titipkan buta. Ya. Ulah hilang ongkosan. Ibu bapak mana yang mau ikut anak-anaknya kelas 6 abdi gaduh jadwal ka Tasik beli bade ngiring aja. Ya, sama mobil misalkan ya. Magang. Ya, magang oh geningan kieunya ngaji teh, oh jadi guru teh gini, oh belajar. Ya. Ya, berikan kepercayaan dan kesempatan. Tahu orang sok sieun gagal, aduh, kumaha lamun ngisimkeun, beres teh. Kumaha lamun gagal, kumaha lamun enggak, berikan kesempatan. Ya, latihan naik kendaraan, Bapak Ibu sekaliannya nyoba, dan enggak mesti harus diada-adakan. Kalau itu ada di rumah, yuk coba. Ya, coba. Pak, kumaha lamun gagal, enggak apa-apa. Kamu harus berani coba. Ya. Saya kira nggak apa-apa ya, ikut tampil. Ayah bunda sekalian, mungkin itu ya. Ini ada satu kisah lagi, tapi karena waktu ya, cekapnya lah segitu. Atas ya. Nah, saya mengajak ayah bunda sekalian bahwa ya Nabi SAW punya orientasi itu gitu. Ya, siapin anak jadi pemuda. Nggak usah khawatir Pak Bu, ilmu mah nggak akan pernah selesai. Sepakat nggak? Ilmu nggak akan pernah beres. Ayo Pak Bu, ya ilmu berjangka panjang. Saya selalu bilang kalau ada training para guru saya bilang, Bapak Ibu guru saya bilang, apa namanya itu bahan ajar, ya itu tidak lebih penting daripada semangat belajar. Jadi maksudnya bukan jangan dulu fokus gimana bahan ajarnya selesai, enggak. Fokusnya gimana semangat belajarnya tumbuh. Karena itu jauh lebih mahal. Ya, jauh lebih mahal. Tenang, ilmu mah nggak akan pernah selesai. Tapi cinta kepada ilmu itu yang mesti dirawat. Itu yang mesti dijaga. Ya, wallahu alam bisawab. Hatur nuhun. Mudah-mudahan biasa menginspirasi, termasuk bagi saya bisa mengubah diri dan memotivasi para orang tua. Hatur nuhun, barakallahu fikum. Saya kembalikan ke Pali, ya, mangga Pali bisa ngbakeun ya Pali ya. Ya, jazakumullah khairan katsiran pada bahasan yang sudah menyampaikan materinya yang luar biasa mengenai bagaimana mempersiapkan anak kita di kemudian hari, atau seperti halnya kisah seorang ayah yaitu Sultan Murad. Ada yang kenal? Sultan Murad itu bahkan menyiapkan anaknya bahkan sebelum dia menikah, bahkan bukan sebelum lahir, tapi sebelum dia menikah, dia menyiapkan tujuan anaknya. Apa tujuannya? Yaitu menaklukkan Konstantinopel. Siapa nama anaknya? Itu Sultan Mehmed, atau biasa kita kenal Muhammad Al-Fatih. Luar biasa. Jadi sebelum dilahirkan bahkan ayahnya sudah menyiapkan tujuan dari anaknya ini. Dan sebelum dikembalikan ke MC, barangkali ada yang ingin bertanya dari ayah bunda, saya buka untuk 3 penanya. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abah, badan Ya. Maros. Mangga.
Abah, bagaimana kalau orang tua sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk anak, cita-cita orang tua gitu, maksudnya anaknya pengen seperti apa, tapi ternyata si anak punya cita-cita sendiri gitu, Abah. Bagaimana kita gitu yang sudah punya visi misi untuk anak gitu, tapi si anak punya cita-cita sendiri, apakah kita harus mendukung itu, Abah? Begitu aja, Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab satu-satu atau gimana? Oh langsung aja ya. Ya nuhun Bu. Ya gimana kalau kita sudah menyiapkan untuk anak gitu ya cita-cita, itu yang kita siapkan itu cita-cita kita atau cita-cita anak? Cita-cita kita yang harus dilakukan oleh anak gitu ya. Aduh, konten punya ya. Enggak, saya mau jadi enggak apa-apa, itu kebaikan. Itu bukan sesuatu hal yang salah. Betul. Ya, tetapi ingat tugas orang tua tadi apa? Balik lagi tuh. Ya, tugas orang tua itu mengantarkan anak, menyiapkan anak untuk memiliki peran terbaiknya. Ya, karena dia punya tugas bukan dari kita, dari siapa? Dari Allah. Anak kita bukan milik kita. Anak kita milik Allah. Maka targetan pertama orang tua, saran saya, siapkan anak untuk jadi hamba Allah dan berkontribusi dengan peran terbaiknya. Itu yang pertama. Karena Allah menciptakan setiap manusia punya potensi bakat terbaiknya masing-masing. Kartusnya, dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi sebagai guru itu senantiasa mendukung setiap muyul atau bakat potensi para sahabat masing-masing. Kenapa? Tadi saya bilang bahwa Nabi tidak mendidik para sahabat untuk jadi ahli agama, tapi untuk jadi bela agama. Kalau bela agama spektrumnya luas, domainnya luas. Ya, apakah mau jadi ahli ilmu, apakah mau jadi ahli harta, mau jadi ahli politik, mau jadi ahli ekonomi, terserah. Tapi semuanya menjalankan perannya dengan baik. Itu yang pertama Bu ya. Yang kedua, berarti kita nggak boleh dong punya cita-cita. Boleh. Tapi setelah yang pertama ini, contoh begini ya Bu ya. Saya punya perusahaan. Perusahaan saya sudah kelas internasional, ya. Ya ini contoh. Ya. Saya pingin anak saya melanjutkan perusahaan saya. Boleh nggak? Boleh. Tapi ingat, yang pertama dulu, temukan anak bakat terbaiknya. Tapi Mbah, si nama teresep usaha. Oke? Sedangkan ini harus ngurus perusahaan. Oke. Bakat anak yang A atau B atau C dalam struktur perusahaan di bidang apa? Kartu sebut contoh, murang kali ini teresep dagang, teresep usaha, resep diajar. Ari abdi hoyongna murang kali itu nguruskan perusahaan abdi. Oke. Kira-kira resep budak biasa tuh dimix dengan keinginan kita. Kartu sih. Oke, karena resep diajar budak toslah bagian SDM, toslah bagian personalia, toslah bagian riset produk kita. Bisa nggak? Bisa. Jadi maksud abdi, tapi yang pertama tadi udah lakukan. Ibu boleh punya cita-cita, bapak boleh punya cita-cita. Contoh dari Ustadz Ali misalkan dari pesantren, yang muridnya besar santri ngomong 2.000 misalkannya, ya, amin, ya 2.000 misalkan. Terus jadi murang kali opat tiba joka hiji teh misalkan ya, misalkan hayal menikah. Nah, Ustaz hoyong opat murang kali itu kontribusi atau tiasa ngurus pesantren. Boleh nggak? Boleh. Tapi ingat, Allah tuh nitipin bakat setiap makhluk kita beda-beda. Maka tugas pertama kita petakan dulu bakatnya. Gini kan, Mbah, sebetulnya kalakah dagang, lain kalakah ngajar, tapi ngurus pendidikan. Nggak apa-apa. Nggak pondok pesantren, oke butuh duit kan gitu. Nah, gimana di-combine gitu? Dimixin Bu. Caranya dialog. Tapi sependek yang saya tahu ya Bu ya, seseorang itu kalau diapresiasi bakatnya, dia jauh lebih menerima untuk bisa berperan lebih baik. Tapi kalau dari awal sudah ditolak, akhirnya apa? Mohon maaf, potensi nu aya jadi tidak terwujudkan. Kontribusi ke kita jadi nggak ada. Bahkan mohon maaf,
memunculkan kebencian. Ya, dari anak kurangnya jadi kesel. Karena maka kalau menurut saya tugas pertama kita adalah yang pertama petakan dulu bakat anak, temukan mereka peran terbaiknya. Yang anaknya bilang ini yang gue banget gitu. Ya, nanti ada 4 cirinya: easy, enjoy, expert, earn. Ya, dia enjoy cepat bilang kamu tuh lihat eta ngerjakeun eta, enggak, aku mah seneng aja. Nah, modal dah. Ya. Akhirnya kalau terus dilakukan, dia enjoy, insya Allah expert. Ya. Nanti akan menghasilkan. Nah, baru tuh kalau sudah ketemu bakatnya, dikomunikasikan tuh gimana bisa tetap dalam bingkai kerja bareng dengan keluarga. Kartus tuh Bu. Nah, yang saya sarankan jangan dipaksakan. Ya, satu, pilih orang teh kufur nikmat. Kenapa? Allah tuh sudah kasih potensi ke anak kita, tapi kita nuntut harus seperti kita. Kartus tuh. Punten, akhirnya orang teh ngabandingkeun jeung budak batur. Tuh tingali. Ya budak si ibu anu mah nurut geuningan ka indungna. Nah, hari kamu ya teu nurut. Akhirnya mulai ngebandingi gitu ya. Dan itu berlaku bukan hanya ke anak mertua, ke anak kita, termasuk ke anak mertua. Kalau kita sudah punya harapan yang tidak sesuai, akhirnya mudah membandingkan. Jadi kalau saran saya 2 Bu. Ya, yang pertama apa namanya? Antarkan anak untuk menemukan peran terbaiknya. Selama di jalan Allah ulah diwagal. Selama tidak melanggar agama, selama tidak melanggar dirinya, mendolimi dirinya dan mendolimi orang lain, sok berikan kesempatan. Ya. Apalagi dia punya keinginannya itu baik untuk agama. Yang kedua adalah tadi bisa nggak dikomunikasikan kira-kira kamu mau berperan dalam bidang apa dalam konteks keinginan bunda atau keinginan ayah. Wajar Bu, apalagi itu kebaikan, gak apa-apa. Cuman tadi dahulukan keinginan Allah sebelum keinginan kita. Katanya dahulukan keinginan Allah sebelum keinginan kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan membantu Bu ya. Karena nanti potensi kupur nikmatnya gede. Kalau kita akhirnya membandingkan, akhirnya nggak lihat potensi anak, akhirnya anak selalu dalam punya masalah. Yang kedua, komunikasi jadi nggak sehat, itu ya. Komunikasi jadi nggak nyaman dengan kita, karena kita menginginkan anak kita harus sesuai dengan keinginan kita. Wallahu a'lam bishawab. Atur nuhun, mudah-mudahan membantu. Ada lagi? Saya alhamdulillah. Yang mana itu? Nu mana lah rumah akang. Bapak-bapak malah. Alhamdulillah bapak-bapak ya. Insyaallah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Mama Usama mau bertanya Abah. Ini kekhawatiran saya yang sudah punya anak remaja. Nah, kebetulan anak saya 4 laki-laki semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang paling besar tuh sekarang kelas 2 SMK. Dan kita memang terbiasa ngobrol curhat. Masya Allah. Nah yang sekarang tuh yang jadi PR saya tuh dia mulai menyukai lawan jenis. Lawan jenis? Iya. Alhamdulillah ya Allah. Betul nggak? Lu nggak? Semua ya? Ya kita bilang alhamdulillah. Terima kasih banget Ibu. Lanjut tuh. Dan lawan jenisnya tuh sampai dikenalin. Terus si anak yang anak perempuan ininya tuh suka WA. WA ke siapa? WA ke saya. Ibu. So sweet banget deh. Terus pernah dia gitu apa sih mungkin mencoba mendekati, tapi di dalam hati saya bingung sekaligus takut bagaimana dia menghadapi remaja yang mulai menyukai lawan jenis. Saya tidak mau melarang ataupun menghakimi, tapi supaya dia kan fitrahnya memang sedang merasakan itu, mungkin dia berbunga-bunga.
Tapi bagaimana nih saya menjelaskan sama si anak ini teh batasan-batasannya gitu. Takutnya kan kalau yang namanya berbunga-bunga, apalagi sekarang medsos di mana-mana, dia bisa nyontek sana apa lihat secara bebas, tapi dia tuh sadar akan batasannya gitu. Nah kalau sama yang anak perempuannya kan kadang-kadang suka WA nanyain kabar gitu. Sebenarnya mah Siapa yang nanyain kabar? Itu ke ibu? yang anak perempuannya Ibu damai, mana-mana. Masya Allah. Sebesar itu ipotnya. Bilang ibu, bilang mama. bilang ibu. Oh iya ibu. Terus ngirim ngegosen makanan. Aduh saya jadi malah nambah stres gitu. Aduh ini kok berani. Jadi itu teh sebenarnya saya tuh stres. Aduh gimana ya menghadapi ini gitu, Bah. Ini dua. Bu maaf ya, saya ketawa nggak apa-apa kan? Ya. Saya ketawa nggak apa-apa Oh, kan? nggak apa-apa. Abah ketawa saya begini. Ya ini tuh benar-benar jadi, maksudnya lumayan jadi pikiran gitu buat saya pribadi. Aduh gimana menghadapi ya anak saya, begitupun anak orang lain gitu ini gitu. Terus ya kebetulan saya belum ngobrol langsung atau kenal secara pribadi dengan orang tua yang anak perempuannya, karena dihubungi anak perempuannya saya udah cukup kaget gitu gimana. Nanti ketemu ibunya gitu ya, makin kaget ya. Ya jadi kan saya menjelaskan sama AA gitu, maksudnya ini anak orang lain apa gitu, terus sedasarnya aja saya juga takut menyakiti perasaan AA gitu ya, anak saya yang laki-laki. Tapi ya fitrahnya mungkin memang umur segitu udah lagi merasakan bunga-bunga gitu. Saya cuma minta ininya gitu, Bah, minta nasihatnya saya harus bagaimana sebagai seorang ibu agar tidak menyakiti dan fitrahnya berjalan gitu, tapi dia juga tetap merasa nyaman untuk bercerita kepada saya gitu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya Bunda ya, ini yang pertama yang harus disyukuri itu berarti Bunda berhasil membangun komunikasi yang nyaman. Itu nggak semua loh orang tua bisa kayak begitu Bunda. Bunda mah berarti alhamdulillah anak masih bisa curhat, kemudian ngenelin yang dicintainya, yang disukainya. Itu pertama dulu ya. Yang pertama adalah kita bersyukur, berarti komunikasi nyaman. Yang kedua bersyukur lawan jenis. Nah itu ya. Serius Bunda. Ini kita hidup di zaman yang berita sesama jenis tuh udah kemana-mana gitu ya. Alhamdulillah gitu ya. Syukuri dulu tuh. Lihat dulu sisi positifnya ya. Yang ketiga misalkan, ini ceweknya kok perhatian banget ke aku gitu ya. Masya Allah, sambil ngirim makanan ya disangka anak perempuannya akan membahagiakan, padahal ibu mah menegangkan gitu kan ya. Makin tegang juga ini gitu, kok makin berani. Malah saya nanti mungkin kapan-kapan mau minta nasihat ke ibu. Gimana sih cara anak laki-laki ibu bisa menarik perempuan kayak begitu gitu ya. Soalnya anak saya laki-laki ya. Subhanallah gitu ya. Dalam pengertian maksudnya adalah bahwa berarti si perempuan ini pun ada effort gitu ya, si anak cewek ini. Saya lihat sisi positifnya dulu ibu ya. Nah, keinginan ibu yang keempat udah bagus. Iya. Yang keempat itu udah bagus, apa? Ibu pingin anak tetap terjaga dengan syariat. Mahal. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita bicara how to-nya ya. Satu, yang ibu lakukan adalah mesti dipetakan. Ya, ini prinsipnya ini. Ada ruang kendali, ada dalam kendali, ada luar kendali. Sekali lagi ya. Ini kalau laptopnya di sini saya perlihatkan nanti ya. Susah. Ibu, ada dalam kendali, ada luar kendali. Ibu petakan dulu tuh. Yang sering bikin stres adalah kita selalu ingin mengendalikan yang di luar kendali kita. Oke? Ini sebenarnya teori hidup ini. Ya, teori hidup ini. Sekali lagi, ada dalam kendali kita, ada di luar kendali kita. Oke, step kedua nih selanjutnya. Kelola yang dalam kendali, minta temani ke Allah. Titipkan yang di luar kendali ke Allah. Oke? Karena kalau kita selalu berusaha mengelola yang di luar kendali kita, itu yang bikin kita nggak tenang.
Atas. Oke, sekarang turunkan lagi apa yang dalam kendali kita. Kira-kira apa menurut ibunya? Dalam kendali ibu. Dalam kasus ini kendali ibu apa? Yang mampu kita pilih, yang mampu kita lakukan, yang mampu kita kendalikan apa kira-kira? Apa Bu? Di antaranya apa? Mengendalikan sikap ibu itu apa di antaranya? Nggak marah, ya. Jadi fokus ke kendali ini. Satu, nggak marah. Dua, doa, ya. Ibu doa tuh, ya. Karena kita titipkan ke Allah yang di luar kendali kita. Kita nggak tahu apa isi chatnya, oke? Kita nggak tahu ini persekongkolannya sampai mana ini, ibu. Kita nggak tahu kan? Dan itu teh sangat mungkin sekali kan, betul nggak Bu? Abdul kesami deg-degan, aduh, ya Allah kalau kumaha lamun kepa pendak, kumaha lamun geus duaan, kumaha lamun gue ya, Ibu makin tegang nggak? Ya, saudara ya. Jadi itu nggak, kalau kita wajar titipkan ke Allah, karena kita nggak tahu. Ibu mau pakai GPS ke anak gitu, nggak juga kan? Atau mau pakai rekaman chip di baju anak biar tahu, nggak juga kan? Atau saya titipkan, ya Allah pun anaknya hamba anjing abdi nitip nyanggakeun kasalamatan jasad sareng manahna, titipkan ke Allah. Oke Ibu, jadi yang pertama titipkan ke Allah, doakan karena itu kendali kita. Yang kedua, apa dalam kendali Ibu? Bikin komunikasi tetap nyaman, ya, bikin komunikasi tetap nyaman. Dia mau curhat, dia mau ngomong, itu tetap pertahankan sama Ibu. Tapi yang ketiga, Ibu jangan sungkan untuk menasehati dia, ya, dijaga batasannya, oke? Ya, kemudian juga ada apa yang halal dan haramnya, karena ya, dan kita sampaikan Bu, kita sampaikan, ayah, ibu mah bersyukur, kamu teh sudah punya kecenderungan ke lawan jenis, gitu ya. Ibu mah bersyukur, kamu teh geningan, ayah nu rasa pun, oh, kayaknya anak bunda teh, gitu ya. Ibu tuh bilang apresiasi tuh ke dia, ya. Tapi jangan lupa setelah apresiasi nasihati, ya. Jaga ya anak ya. Pandangan kamu milik Allah, harta kamu milik Allah, dan fisik kamu milik Allah, ya. Bunda mah terbatas, Allah mah selalu bersama kamu, ya. Jaga. Disebutkan batasan-batasannya. Naon wae kitu mah, Bun, hari aku tuh nggak boleh apa aja, nggak boleh totolan, ya, yang bukan mahram, ya, kulit nggak boleh bersentuhan, lamun nggak sarung tangan juga semua, tadi ya, bicara wasenya, nanti ngobrol ya sama Ustadz, ya, gitu ya, terus Bu, ya, berikan haknya untuk tahu halal haramnya di mana. Yang keempat tuh ya, yang kelima, jadikan ini momentum untuk menyiapkan dia lebih dewasa, jangan ditolak, apalagi diancam. Awas, lamun ke pendak deui, ya, enggak, ya, Ibu berikan nasihat Ibu, ya, jaga tuh halal haramnya. Tadi kan yang keempat ya, yang kelima, Ibu tadi apa? Yang kelima itu apa? Siapkan menuju dewasa. Jadikan momentum untuk mengajak. Kamu tuh, kita tuh namina saha. Ibu tahu namanya kan? Ya katakanlah Citra misalkannya, ya Citra. Ya Bunga Citra Lestari gitu ya, katakanlah. ya Citra teh orang mana, ngobrol gitu ya, anu kumaha ceritanya teh bisa sepentak kamu gitu ya, mama heran gitu ya, cek ngobrol lebih dalam dengan Citra, ya. Ibu jadikan kalau kamu resep ka Citra di mama teh asa kumahanya ya, ninggalin Citra teh bisa jadi ibu punya kecenderungan, ya. Coba siap nggak kamu teh untuk menikah? Diajak siapin tuh. Karena tadi siapa jadi pemuda. Nanti maksud saya bukan berarti sok pakai untuk nikah, bukan. Tapi itu tadi di breakdown Bu. Oh, cinta yang halal itu adalah cinta, ya, yang dibangun setelah menikah. Ya, kamu siap, gitu ya, kerja, kamu siap menafkahi, kamu siap, ya diajak tuh, ya, untuk bisa lebih dewasa. Karena Bu, 5 hal inilah menurut saya mah, ya. 1, doa. 2, komunikasi nyaman. 3, apresiasi, nasihati. Jadi jangan nasihati terus, apresiasi, ya, nasihati.
Yang keempat apa tadi? Ayo. Yang keempat apa? Lah, terangkan batasannya. Ya, muslimah itu ada batasannya. Tekan yang berdua anak, tekan yang anu. Jelaskan. Yang kelima, jadikan momentum untuk dia jadi lebih dewasa. Sok atuh, ayo nama. Ya, kalau kamu siap nanti berdua sok atuh ayo nama minimal. Kasur teh beresan sorangan gitu ya. Baju teh ulah yang panggil sekiranya mama gitu ya. Jadi jadikan momentum untuk bisa jadi dia lebih baik. Allah alam bisawab. Dan yang pertama ini penting, ya Allah, aku titipkan anakku ya Allah. Nah itu ya. Barakallahu fikum, ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Boleh? Oh, atas tadi? Oh, boleh. Assalamualaikum, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan saya ini memang saya alami lebih dari 26 tahun yang lalu, karena saya sudah punya anak itu 5, Masya Allah ya. Hampir semua anak saya sampai yang paling kecil itu akhirnya, karena kan dasarnya seperti saya sampaikan, kita harus menyiapkan anak-anak kita itu sesuai dari perintah Allah. Maka kita mengajarkan pada dia mana yang boleh, mana yang tidak. Betul. Yang pertanyaan saya, ketika anak ini terjun di lapangan langsung dengan dunia bermainnya, itu dia selalu melihat apa? Dia selalu melihat, anak-anak kita itu selalu melihat kenapa dia boleh, kenapa saya tidak. Di tempat yang sama, misalnya ke masjid, kenapa anak lain boleh lari-lari, kenapa saya nggak boleh? Oke. Nah, ketika kita jelaskan, ini ternyata berdampak pada mental anak ini, Bu, semuanya seolah-olah introvert. Dia memilih orang siapa yang harus jadi teman. Itu akan membahayakan, itu akan menimbulkan. Karena kami tidak memarahi. Contoh, kalau di lingkungan kami, baik di Sukajadi ataupun di daerah sini, di kota sekitar itu nggak jauh dari bahasa binatang gitu. Kalau anak laki-laki, dan itu kita terapkan, nggak boleh. Sehingga si anak ini tuh, nah ini saya pertanyaan saya, barangkali harus ada yang saya koreksi gitu. Sehingga anak ini lebih memilih untuk tidak, termasuk yang perempuan. Kebetulan saya adalah ayahnya Arsila, dia pun sama, ternyata memilih, jadi lebih senang dia di rumah, karena begitu di luar banyak hal yang kita tidak memarahi, cuma kita tetap sampaikan. Tapi Bapak memberikan kesempatan anak untuk bisa bergaul kan? Dia tetap bergaul bebas gitu. Kita tidak pernah batasi, apalagi anak-anak sudah besar. Tapi ternyata dia melihat sendiri dan yang saya takutkan gini, jangan sampai barangkali di sini ada orang tua juga gitu, melakukan hal yang sama itu. Tapi saya takut gitu. Kita tidak pernah membatasi anak kemanapun, dipersilahkan. Tapi bedanya kalau kami cuma satu, kami akan selalu awasi. Nah, sehingga dengan timbulnya itu, dia kita biarkan dulu, kita panggil, kita beritahu anak ini jangan itu. Dan anak ini selalu protes. Selalu protes. Kenapa yang lain boleh, kenapa saya enggak? Kenapa itu begini? Kita tidak pernah menyampaikan kamu enggak bolehnya. Kita hanya bilang itu tidak boleh karena sebabnya begini. Coba tetap sholat dan segala macam. Pertanyaan saya, hal yang semacam ini, apakah ada yang salah gitu ya? Betul, termasuk kan saya takut sehingga mental anak, kalau saya lihat dengan keumuman diri saya sendiri, dengan banyaknya teman, anak saya kok seolah-olah temannya sedikit gitu. Nah, saya takut, tapi ternyata ketika saya lihat memang dunia saat ini di lingkungan dari manapun, 26, anak saya paling besar 26 tahun, itu begitu gitu. Jadi saya takut saya justru malah membuat anak saya ini salah. Padahal maksud saya bukan itu. Dan saat ini anak saya juga yang paling besar juga sudah kerja di perusahaan asing, tapi tetap di lingkungannya sendiri dia tidak mau. Gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Atur nuhun ayah ya, masya Allah. Apakah ada yang salah dengan kita memberikan nasihat kepada anak? Sependek yang saya tahu ya, ayah bunda sekalian, itu tetap harus kita lakukan. Adapun misalkan anak itu nanti memilih cara bergaulnya sendiri, itu memang ada kaitannya dengan watak memang. Tapi makanya tadi saya tanya ke Bapak, apakah anaknya diberi kesempatan untuk bergaul? Tidak. Oh udah, belum diberi kesempatan untuk bergaul. Cuman kita memang mengingatkan, menasehati, memberikan alasan, ya
sehingga anaknya memilih. Nggak apa-apa, Pak. Seperti yang saya tahu ya, yang penting tadi tetap kita memberikan kesempatan anaknya untuk berinteraksi dengan yang lain. Nah, yang sering terjadi, tidak sedikit terjadi adalah orang tua karena ingin anaknya tidak terkontaminasi dengan keburukan, akhirnya yang membatasi secara fisik dengan orang lain, gitu ya. Walaupun pada hal-hal tertentu ya, membatasi itu penting juga. Tetapi ingat bahwa anak itu punya kebutuhan untuk bersosial. Maka kita pun memberikan kesempatan itu, termasuk di sekolah sebetulnya. Anak bermain, anak kemudian belajar, itu kan memberikan kesempatan untuk bersosial. Tetapi bagaimana cara anak mengekspresikan kehidupan sosialnya itu sangat terkait dengan watak, ya. Dan menurut saya, insya Allah baik-baik saja. Menurut saya ya, sebenarnya saya tahu mau introvert mau ekstrovert nggak ada masalah. Bapak Ibu tahu kan introvert ekstrovert ya, insya Allah ya nggak ada masalah. Gimana ya anak saya menikah dulu ya Allah introvert gitu ya. Menikah kalau ditanya teh malu-malu, mau punya teman lama gitu ya. Agak-agak introvert, nggak apa-apa, ya. Kenapa nggak apa-apa? Karena punya caranya masing-masing. Ya, anak introvert memang tidak mudah kenal orang. Tapi kalau urusan barang, urusan fokus, wah itu udah jagonya itu anak introvert ya. Ya, anak ekstrovert SKSD, sok kenal, sok dekat, semua orang ditanya. Tapi ya Allah, ya fokusnya mudah terpecahkan. Ya, jadi semua punya kelebihan masing introvert, lamun cek orang Sunda mah bauan mau kenal orang tuh ya gimana ya, kumaha lamun abdi teh nu naros, kumaha lamun di kantin teh abdi teh nu kenal, kumaha lamun abdi teh lepat paham, wah kita seueur ya. Anak introvert tuh ya, kalau anak introvert susah kenal ya. Akhirnya apa, kelebihannya saya diculik anak introvert tuh ya. Tapi kalau anak ekstrovert mudah kenal, semua orang ditanya, Mang sana mana Mang, nah Mang berjualan cireng, terus ya mata ya resikona gampang diculik begitu Bapak ya. Jadi semua punya plus minus ya, semua punya caranya masing-masing, semua bisa mengekspresikannya masing-masing. Nggak usah khawatir, anak introvert, orang introvert lebih mudah OPT ya, tapi orang ekstrovert lebih mudah nggak amanah. Jadi semua punya plus minus. Jadi kalau ibu introvert atau ada laki-laki yang introvert, it's okay. Selama punya iman, ya dia akan menjaganya dengan baik. Gak usah khawatir. Ya, yang penting kita menanamkan value-nya, value agama. Dan itu insya Allah akan mengekspresikannya dengan caranya masing-masing. Gak usah khawatir. Ya, makanya kalau komunikasinya masih nyaman, masih sehat, anak masih curhat, gitu ya, masih ngomong dan masih respect dengan apa yang kita sampaikan, insya Allah aman. Ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ya jadi inspirasi buat anak-anak kita. Atur nuhun. Terus saya tutup dulu boleh? Ya. Baik, Bunda sekalian, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, dan harapan yang paling besar adalah mudah-mudahan kita jadi orang tua, jadi jalan hidayah ya untuk anak-anak kita. Itu yang paling utama. Ya, jadi sekali lagi ya, jadi orang tua bukan hanya orang tua betulan, mohon maaf, bukan hanya orang tua kebetulan, tapi betul-betul jadi orang tua betulan yang jadi jalan hidayah untuk anak-anak kita. Karena ini penting. Ya, mudah-mudahan jadi jalan hidayah, dan insya Allah Anda tidak salah pilih memilih partner di sekolah yang namanya Al-Hidayah. Ya, kenapa? Karena kegiatan-kegiatan seperti ini terakhir ya dari saya. Saya sangat mengapresiasi, nggak banyak loh sekolah yang mau ngadain kayak begini, nggak banyak. Artinya kalau sekolah udah ada kajian saya kayak begini, sekolah punya prinsip mau kerjasama dengan orang tua. Ya, nggak sedikit sekolah kurang peduli dengan mengedukasi orang tua. Makanya kalau ada lembaga pendidikan yang mau mengedukasi orang tua, keren. Kenapa? Karena mau melibatkan orang tua untuk mendidik anak-anaknya, dan ini luar biasa. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah ridho. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullahu khairan katsiran pada bahasan yang sudah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaannya. Mudah-mudahan belum puas ya, karena dengan tidak puas kita bisa mencari ilmu yang lain.
Ya, saya kembalikan lagi kepada MC